Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Inilah hari-hari terakhir kita menjalani di tahun kembar 2020. Kita akan memasuki era yang baru 2021. Tetapi kita yakin bahwa kita akan diberkati Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan? Sederhana. Mulailah dengan Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam ini kami hendak dan terus akan berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, wujud kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita berserah kepadanya. Kita ungkapkan dengan satu pujian, Kidung Jemaat 364, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan malam hari ini, Lukas pasal 2, ayat 22, 23, dan 24. Lukas 2, 22 sampai 24. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Amin. Saudara,
berjalan bersama dengan Tuhan. Mulailah bersama dengan Tuhan. Yusuf dan Maria memang bukan orang yang kaya. Tetapi toh dia tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bukti bahwa dia bukan orang kaya adalah persembahan syukurnya, persembahan sulungnya sebagai keluarga yang punya anak sulung hanya burung tekukur atau piyik doro. Itu wujud persembahan orang miskin. Kalau orang kaya pasti dengan kambing, dengan domba, dengan sapi dan sebagainya. Tapi karena orang miskin itu. Tetapi persoalannya bukan miskin atau kaya, tetapi Yusuf dan Maria memulai keluarga itu dengan momong anak, ia berserah kepada Tuhan. Ini yang indah. Nah, kapan itu? Ketika hari pentahiran, biasanya orang yang melahirkan itu berada dalam tanda petik najis karena pendarahan. 40 hari setelah melahirkan, dia perlu pentahiran, yakni datang ke bait Allah, mempersembahkan tadi. Gitu. Nah, bersama dengan itu juga ada penyerahan anak sulung. Yesus sebagai anak laki-laki sulung diserahkan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya juga bisa ditebus dengan 5 sikal uang. Tetapi ingat, di sini Yesus tidak ditebus, tetapi dia diserahkan kepada Tuhan. Ingat Samuel, ketika Hana meminta dari Tuhan, dan kemudian diberi anak laki-laki, dia namakan Samuel, dan kemudian diserahkan kepada Tuhan, tidak ditebus. Dan itu artinya bahwa Yesus memang tidak perlu ditebus, dia memang diserahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakainya untuk penyelamatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika demikian bagi kita apa, saudara? Marilah kita, saudara dan saya dan saudara, bersama-sama memulai hidup. Kalau tahun kemarin, tahun 2019, kita akhiri dan kita memasuki tahun 2020, kita yakin akan melangkah bersama Tuhan. Maka sekarang, di penghujung tahun 2020, kita akan tetap juga berjalan bersama dengan Tuhan. Yusuf, Maria mulai mendidik, mulai membesarkan bayi itu dengan juga berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu alangkah indahnya bagi kita juga melakukan itu semuanya, berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita sebagai keluarga Tuhan, keluarga Kristen, kita berjalan dengan tetap mematuhi hukum-hukum gerejawi. Peranatan-peranatan gerejawi kita, mari kita jalani. Sama seperti Yusuf dan Maria juga setia dengan dia melakukan peranatan-peranatan kehidupan imannya dengan setia. Nah, kita juga begitu. Mari kita sebagai milik Tuhan, kita juga melakukan peranata-peranata dan peranatan-peranatan kehidupan kita bergereja, kita taati dengan sukacita. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka di sana berkat sudah tersedia. Bahkan ketika kita mulai berjalan pun, Allah sudah bersama saya. Karena Yesus mendapatkan sebuah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Yang kedua, makna yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita, saya dan saudara, saudara dan saya, adalah buah sulung pekabaran Injil. Nah, karena itu, mari kita ini juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita adalah buah sulung penebusan.
Kalau Yesus tidak ditebus, tetapi dia berserah kepada Allah Bapa, dan kita juga begitu. Kita yang ditebus Yesus adalah buah sulung dari penebusan itu. Mari kita juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dari penyerahan diri itulah maka kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat yang terus akan menyertai kita. Jangan berpikir bahwa mujizat itu sesuatu yang ngedap-ngedapi luar biasa sekali. Yang enggak. Kadang-kadang yang sederhana pun kita hayati sebagai mujizat. Penyertaan Tuhan di masa pandemi corona ini adalah mujizat yang luar biasa. Kita tidak terduga, mulai 22 Maret kita dalam kondisi seperti ini. Terus sekarang 10 bulan kita berjalan aman, damai. Inilah mujizat. Sesuatu yang masuk akal tetapi luar biasa. Itulah mujizat Tuhan yang kita rasakan. Sekalipun kita memang berat, tapi dalam situasi yang berat ini, ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, luar biasanya. Nah, karena itu saudara, mari kita senantiasa melakukan penyerahan diri kepada Tuhan seperti yang Yusuf dan Maria lakukan. Saya yakin kalau saudara terus berserah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan mengiringi langkah hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa berserah penuh kepadamu. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, supaya kami bisa senantiasa bersyukur karena seluruh berkat-Mu, ya dan amin. Tuntun kami Bapa mengakhiri tahun 2020 dengan sukacita, dan tuntun kami Bapa melangkahkan kaki nanti di tahun 2021. Terima kasih Bapa, ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan cinta kasih serta berkat Allah yang luar biasa, tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Saudara, mari kita kembali memuji Tuhan. Bait keempat dan kelima dari Kidung Jemaat 364. Sampai ketemu besok malam. Amin.